Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Nah, sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu seperti biasa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Marilah kita membaca sholawat Nuril Anwar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa miryatil ahyar wa Sebelum mulai kelas, kita absen dulu ya kehadiran teman-teman. Nurul Huda, hadir. Muhammad Anwar, Hadir. Ahmad Suyuti. Sebelum kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan Islam, kita review kembali. Minggu lalu kita belajar apa? Belajar apa teman-teman? Tentang Manajemen, Jadi manajemen itu apa, Mbak? proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan suatu kegiatan. Nah, kalau manajemen pendidikan Islam apa? Ya, Mbak Putri? Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara mensiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Itu tadi tentang pengertian manajemen pendidikan Islam. Nah, sekarang kita masuk ke materi fungsi manajemen pendidikan Islam. Budian sudah menyiapkan materi yang bisa teman-teman lihat dan pelajari nanti. Lalu setelah ini selesai tayang, teman-teman membentuk kelompok-kelompok. Nah, sekarang kita lihat dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dian, di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, di mana akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan Islam. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen pendidikan Islam. Sebelum lebih detail memahami fungsi manajemen pendidikan Islam, ada baiknya kita ulas kembali tentang apa itu manajemen pendidikan Islam. Jadi, apa sih manajemen pendidikan Islam itu? Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dasar manajemen pendidikan Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi manajemen pendidikan Islam secara garis besar ada 4, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau tindakan, dan yang terakhir controlling atau pengawasan. 4 fungsi ini digambarkan sebagai 4 siklus yang saling berkaitan antara siklus yang pertama sampai siklus yang terakhir. Fungsi perencanaan. Planning artinya perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran baik secara garis besar maupun mendetail dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Unsur-unsur dalam perencanaan ada 4. Yang pertama, penentuan prioritas. Kedua, penetapan tujuan. Ketiga, merumuskan prosedur. Dan yang terakhir, pembagian tanggung jawab. Organizing atau pengorganisasian adalah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan. Organizing ini diperlukan dalam lembaga pendidikan Islam untuk menyatukan visi dan misi lembaga
sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, activating itu menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Activating merupakan pelaksanaan dari planning yang telah disusun sebelumnya. Controlling, pengawasan merupakan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional lembaga pendidikan Islam untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses controlling atau pengawasan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Dan yang ketiga, menentukan deviasi antara pelaksanaan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Lalu, setelah pelaksanaan pengawasan atau controlling, kita akan mendapatkan feedback yang bisa dijadikan sebagai masukan atau dasar untuk membuat planning baru di masa mendatang. Itu tadi materi yang akan kita diskusikan hari ini. Teman-teman silakan berkelompok, membentuk 4 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang perencanaan manajemen pendidikan Islam. Kelompok yang kedua membahas tentang organisasi manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, activating, pelaksanaan, dan yang kelompok terakhir, controlling. Nanti silakan teman-teman mencari materi tambahan untuk mendalami masing-masing tahapan dalam fungsi manajemen. Silakan membentuk kelompok masing-masing, 1 kelompok 4 anak ya. Mempresentasikan apa yang dipelajari hari ini. Kita mulai dari tim perencanaan dulu. Berdiri sambil bawa ini nggak apa-apa? Perencanaan manajemen pendidikan Islam itu ada beberapa unsur dalam perencanaan, meliputi 1. Penentuan prosedur, 2. Penetapan tujuan, dan memprioritaskan tanggung jawab. Oke. Jadi apa tadi yang sudah dipelajari di kelompok organisasi manajemen pendidikan? Perorganisasian dalam manajemen dalam perspektif lebih luasnya, yaitu manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, silahkan Mas. Tadi kelompoknya mendiskusikan apa? Dari kelompok tadi mendiskusikan tentang activating. Activating sendiri itu adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan ataupun organisasi. Konsep manajemen pengawasan dalam pendidikan Islam, yaitu kita mendapatkan metode pengawasannya. Yang kedua, proses controlling. Yang ketiga, langkahnya. Dan yang keempat adalah evaluasi atau menilai. Menilai, ya. Bagus. Terima kasih jawaban-jawabannya. Teman-teman, tadi kita sudah mendiskusikan 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, activating atau pelaksanaan. Terakhir, pengontrolan. Nah, controlling ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman teman-teman tentang materi hari ini, teman-teman silahkan mengerjakan kuis di link bit.ly/kuis fungsi MPI. Ya, silahkan waktu pengerjaannya 30 menit, dan setelah ini selesai kita akan tutup kelasnya.
kasih karena semuanya sudah mengumpulkan kuis tepat waktu. Nah, sebelum berpisah, kita sebaiknya berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin sholawat Nur Anwar 3 kali. Watil yakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu perencanaan manajemen pendidikan. Saya tutup dulu kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.